Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suluk dalam istilah tasawuf berarti cara atau jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa pula diartikan sebagai cara memperoleh ma'rifat. Orang yang sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang melakukan suluk, disebut salik. Aktivitas suluk sangat erat kaitannya dengan tarekat, karena definisi tarekat hampir sama dengan suluk, yakni cara atau jalan. Pada umumnya, orang yang melakukan suluk adalah orang yang mengikuti tarekat tertentu. Kandungan dalam sastra suluk ialah ajaran-ajaran keislaman seperti kerohanian tasawuf yang berupa keyakinan, sikap dan tata cara hidup yang sesuai dengan ajaran agama Islam dalam rangka mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa penyebaran agama Islam di Jawa, sastra suluk dijadikan sebagai salah satu alat untuk menyebarkan agama Islam karena masyarakat Jawa pada saat itu sangat menggemari suluk. Sistem estetika dalam sastra suluk yang memanfaatkan simbol dan bentuk-bentuk alegoris untuk mendekati manifestasi ketuhanan menjadi penyebab karya sastra ini digemari masyarakat. Menurut para sejarawan, pendekatan sufisme atau mistis memegang peran kunci dalam penyebaran Islam masa awal di Indonesia. Daerah-daerah yang ada menurut Vigan, Gresik, Tuban, Sedayu, Surabaya, Demak, dan Jepara adalah kota-kota pesisir yang berperan penting dalam penulisan kitab agama dan sastra. Suluk sembah puji merupakan suluk yang berisi tentang penyembahan dan pujian kepada Tuhan, pemilik alam semesta. Allah Subhanahu wa taala dalam suluk ini dijelaskan tentang larangan menyembah kepada selain Allah, karena Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa bait suluk sembah puji berikut. Tawang-tawang pujinipun anggar aja nembah muji, yen tan katur maring Allah, sumantana tan huring diri kaula pan naragadah mapan kapurba ing Gusti. Bait tersebut menjelaskan tentang larangan menyembah dan memuji kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Segala hal yang dimiliki manusia adalah milik Allah, dan tentulah Allah yang menguasai itu semua. Manusia yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dianggap sebagai makhluk yang lancang dan tidak tahu diri. Lan kawisesa sireki waruha lakuning puji ya kang sembah lan sinambah, ia sapa kang duweni puji pan pujining Allah kaula tan darbe puji. Bait tersebut menjelaskan bahwa diri manusia dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah penyembah dan Allah lah yang disembah. Segala puji adalah milik Allah, maka dari itu manusia adalah pemuji dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang dipuji. Urip tandane nyawaiku pan urip-uripe pribadi, uripen tan kena pejah, bedalan uriping dasih uripe kalawan nyawa kang tiba ing kauleki. Bait tersebut menjelaskan bahwa Allah itu maha hidup. Allah tidak akan pernah mati, berbeda dengan manusia yang bisa hidup karena nyawa yang Allah berikan. Endi urip jatining pun kauripan tri prakawis dan becik dari manira, angel jinenging urip tegese kang tri prakara maripate Imam Tokit. Bait tersebut menjelaskan tentang 3 perkara di dalam kehidupan, yakni ma'rifat, iman, dan tauhid. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala harus menyerahkan dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Manusia juga harus percaya, yakin, dan meneguhkan hati kepada yang telah menciptakannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Dene salaman ingkauruh
tegese kang iman tokit, tegese wus nyata tunggal kawula Gusti apan jenenging kawula sajati-jatining sepi. Bait tersebut menjelaskan tentang orang yang percaya dan yakin bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, maka akan selamat. Mantep jeneng kauleki tegese pada nimeki tanpa wujud tanpa salah lir larah maning jaladri amuji lawan anembah denira pasrah kang becik. Bait tersebut menjelaskan bahwa manusia harus memasrahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan segala puji dan sembah. Berdasarkan analisis beberapa bait yang mengandung makna keesaan Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tujuan dari ditulisnya suluk sembah puji adalah untuk menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia semata-mata untuk beribadah menyembah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas alam semesta dan segala isinya, termasuk manusia, nyawa, kekayaan, kecerdasan, keelokan rupa dan segala hal yang dimiliki manusia adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apakah pantas apabila manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah tetapi tidak menyembah dan memuji kepadanya? Dalam suluk sembah puji pun dijelaskan bahwa manusia dianggap lancang dan tidak tahu diri apabila menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala.